Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah. Eh, Kawan-kawan sekalian yang hormati, Yudo, Haikal, Aulia, Denny, lewat, Dimas. Bukan. Oh, situ, salah. Cek bentar ya. Mohon maaf. Baik, kita lanjut dulu ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke segment display. Nah, saya bawa ini hari ini, bawa power bank. Kebetulan ingat, tapi banyak yang lupa. Kipas harddisk saya tidak saya bawa, lupa saya bawa tadi. Padahal kemarin sudah disiapkan. Dari kampus saya bawa ke rumah. Habis itu kabel ini juga saya lupa bawa. Bentar. Oh, nggak ada programnya. Seperti sudah ada programnya. Baik, kita lanjut dulu ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke berbagai hal ya. Kita lanjut, saya kesini aja nih. Nah, kita sudah masuk ke display segmen. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan saya salah. Dari raut mukanya masih banyak yang belum paham tentang bagaimana memprogram segmen ini. Benar nggak? Saya kemarin itu saya tanya, tapi ekspresinya itu seolah-olah seperti kosong, bingung gitu. Kan saya sudah sampaikan. Kita memang tidak diberi kesempatan untuk praktikum, maksudnya tidak dijadwal, tapi kesempatan untuk praktikum itu terbuka lebar untuk kemudian kawan-kawan gunakan sebaiknya. Karena perangkat ini bisa dipinjam, bisa digunakan di luar dari jam kuliah seperti ini. Karena mungkin saya tidak bisa serta-merta kalau harus menunggu semuanya paham dulu itu kelamaan. Jadi saya mungkin agak cepat ininya materinya karena materi kita kan harus selesai dalam sekian pertemuan. Nah, jadi kalau misalkan saya berkutat di sini terlalu lama di segmen nanti yang ininya tertinggal yang belum lagi perangkat yang baru nih, kita punya perangkat baru di sini. Baru tahun lalu ini disediakan, silakan. Disediakan oleh kampus. Ada lagi perangkat yang lain di situ yang belum kita praktekkan juga. Kalau itu berkutat hanya sampai di sini nanti terlalu lama. Jadi saya mohon sekali lagi untuk kemudian aktif. Kalau misalkan tidak paham, jangan malu untuk kemudian bertanya. Ini jangan, malu pura-pura paham aja misalkan. Kemarin itu dari sekian banyak yang kedua kelas ini ya, dari sekian banyak yang kemudian mencoba itu mungkin baru satu atau dua saja yang berhasil. Jangankan itu menghubungkan saja masih tanda tanya saya lagi. Apakah sudah benar mencoba cara menghubungkannya? Apakah masih bingung atau kau sudah sudah paham betul? Karena pada saat ditanya tidak menjawab, diam aja gitu ekspresinya. Jadi saya kan bingung. Ini antara paham, tidak paham atau gimana? Tapi ya kemungkinan besar mungkin malu kalau misalkan harusnya tidak malu ya bertanya itu ya. Bertanya saja. Ya, silakan. Jadi itu yang saya dari sejak dulu kemudian menyampaikan ke kawan-kawan mahasiswa, bertanya itu tidak sesuatu hal yang tabu gitu. Tanya saja. Walaupun misalkan sepele, kadang-kadang hal sepele itu juga oleh kawan-kawan yang lain belum dipahami. Kalau ini saya ingat Rapli namanya, ya kan? Oke. Walaupun sekilas mukanya tadi sedetik saya, tapi saya masih ingat. Karena ada ponakan istri saya juga namanya Rapli. Mondok di Alpalah kalau tidak salah. Ada dua beradik dia di situ. Baik, lanjut lagi ya. Jadi sekali lagi, saya akan ulangi sekali lagi cara menghubungkan ini. Nanti ada tabelnya. Jadi intinya sebenarnya hanya menghubungkan antara pin yang ada di digital pin di sini ya, di Arduino Uno, kemudian ke sini, ke master mic. Ini kalau saya berbicara master micro Arduino itu yang ini. Ini satu modul besar ini namanya master micro Arduino. Kalau ini hanya Arduino Uno, isinya microcontroller. Nah itu jangan sampai kebalik. Kadang-kadang tuh sampai skripsi masih saja salah. Jadi dia sebut berbasis Arduino. Arduino itu bukan pengendali. Arduino itu platform yang kemudian di dalamnya ada microcontroller. Kemarin kawan-kawan yang di robotika itu bercerita, Pak, itu di tim robot ini mereka sudah pakai microcontroller yang bukan lagi Atmega. Mereka sudah pakai ARM dan pakai yang lain-lain gitu. Iya, saya bilang memang harganya jauh sekali di atas dari Arduino yang biasa-biasa seperti ini yang menggunakan Atmega karena
Kalau sudah prosesor atau mikrokontrolernya di atas ATmega itu sudah bisa jadi jutaan harga ini. Ratusan ribu ke atas gitu ya, bisa jutaan. Kalau yang masih ATmega ini masih terjangkau loh untuk kalangan kita di laboratorium ya. Kalau sudah yang itu untuk levelnya beda lagi. Nah, jadi sekali lagi, ini master micro Arduino yang ada berbagai macam modul di dalamnya. Ini Arduino Uno yang kemudian ada mikrokontrolernya. Dan ini juga Arduino Mega Pro Mini yang juga ada mikrokontrolernya. Ini si Hari. Betul ya? Dari belakangnya sudah kelihatan itu Hari. Nah, jadi maksud saya kawan-kawan yang di tim robotika yang sudah pernah kemudian memprogram ini itu yang kemudian membantu kawan-kawan yang lain yang mungkin baru pertama kali memegang ini. Jangan-jangan nanti sampai di akhir kuliah itu ditanya, pernah megang enggak? Kayak anaknya Pak Isna ini mirip Pak Isna. Siapa namanya sih? Yonang dan jadi dari yang pada saat nanti setelah kuliah ini berakhir jangan sampai ditanya mikrokontroler itu apa, udah pernah megang belum. Nah terus kemarin kuliah itu ngapain aja, nah itu yang jadi masalah. Terus nanti pas skripsi cari orang kusuk-kusuk sana kemari misalkan gitu ya untuk membuatkan ini. Itu yang saya sudah wanti-wanti ya dari awal, jangan sampai terjadi mata kuliah mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah ini kemudian kasak-kusuk nyari orang untuk membuatkan skripsinya gara-gara dia tidak paham mikrokontroler itu apa. Padahal sudah 16 kali pertemuan dan di luar itu sudah diberi kesempatan untuk kemudian juga meminjam peralatan ini atau mempraktekkan ini. Nah, kalau yang kemudian kebetulan punya rezeki lebih itu bisa saja nanti beli misalkan ya untuk bisa dicoba-coba di rumah. Kalau misalkannya pun tidak, kalau saya dulu zaman dulu sih memang karena kebetulan ada ya silakan masuk. Ada namanya program kreativitas mahasiswa ya, tapi dulu namanya bukan PKM, saya lupa dulu namanya. Ada juga lupa saya namanya itu. Tapi saya juga pernah ikut PKM, mungkin PKM tahun 2001 atau 2002 itu. PKM kedua, PKM kedua apa pertama ya itu dulu. Tapi pada saat 2003 itu saya kemudian tidak bisa mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu didanai, kemudian kan kalau sudah nanti diseleksi oleh mereka masuk ke Pimnas. Jadi tahun ini kebetulan kita tidak didanai ya Dan ya. Ada 5 atau 6 proposal kemarin yang masuk, termasuk dari mahasiswa saya di tim robotika itu juga ada beberapa yang mengajukan. Tapi kebetulan mungkin dari hasil seleksi tidak memenuhi syarat untuk kemudian didanai. Jadi Unlam itu juga tidak terlalu banyak, mungkin baru belasan mereka dari sekian puluh ribu mahasiswanya. Jadi kalau misalkan kita ngajukan hanya 5, kemudian tidak didanai itu wajar. Mereka ngajukannya bisa sampai puluhan ini. Dan didanai juga hanya belasan. Tidak sampai puluhan itu kayaknya tidak. Uniska juga beberapa ada didanai. Sari Mulia juga langganan mereka walaupun sedikit tapi ada setiap tahun. Nah, kita sekali lagi saya sampaikan dari 2008 itu kita sudah sampai masuk ke Pimnas ya, Akademi Mahasiswa Nasional. Tapi habis itu vakum. Dosennya tidak ada yang mau mendampingi mahasiswa, mahasiswanya tidak ada yang mau mengajukan. Kalau di Uniska katanya kemarin dipaksa ya. Nggak tahu nanti ini apakah ada kebijakan dari kampus untuk memaksa semua mahasiswa mengajukan. Ya, gitu. Nanti Rapli dipaksa gitu kan untuk mengajukan. Ya Rapli. Baik, saya lanjut dulu. Nah, jadi di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke sini. Mudah-mudahan nanti kalau memang belum paham, saya akan ulangi lagi cara menghubungkannya seperti apa. Atau teorinya, saya tanya aja, yang belum paham siapa? Atau ada yang belum paham tidak? Rapli. Dirimu sudah pegang ini belum kemarin? Sudah pegang ini belum kemarin? Belum kan? Nah, itu jadi masalah tuh. Memang duduk di paling belakang itu enak dekat jendela ya. Kalau saya tadi pagi-pagi sudah ke sini jam 9 tuh duduk di situ emang enak. Itu jendela satunya belum sempat dibuka tadi. Tapi kan tadi si Sihab membuka itu. Oh, saya apa siap-siap ya namanya. Membuka jendela, tapi ternyata tidak dibuka. Kalau mau dibuka aja. Nah, ini juga di belakang. Emang enak di belakang itu dekat jendela. Tapi itu tadi. Ini tolong nanti dipraktekkan juga ya di belakang. Jangan sampai nanti saya disalahkan gara-gara mahasiswanya tidak paham apa yang kemudian dijelaskan. Ya kalau masalah yang memahamkan itu kan memang bukan yang mengajar. Itu sudah sudah diberikan wanti-wanti oleh Pak Ustadz
bahwa yang memahamkan itu bukan dosennya, bukan gurunya. Anda pasti tahu siapa yang memahamkan ya. Baik, kita lanjut dulu. Kalau saya tanya siapa yang belum paham, tidak ada yang jawab kan? Tidak ada yang mau, tidak ada yang mau ngaku. Gitu. Mahmudi misalkan saya Pak, gitu. Harusnya tanya aja. Karena saya akan masuk ke sini. Ini di kelas yang satunya mereka sudah nuntut di kemarin pertemuan yang lalu di kelas 47. Jadi sudah ada yang nyeletuk, Pak kalau itu nyala misalkan 4-4-nya itu bagaimana? Tanpa berkedip gitu. Karena waktu pertemuan yang lalu kita kan hanya menyalakan salah satu atau salah 4 ke 4-4-nya gitu ya. Cuman yang kita nyalakan kemarin itu kalau misalkan satu di antara 4 digit ini ya, ini kan digit namanya. Kan nanti ada bit, ada digit. Bit itu yang masing-masing segmen ini namanya bit. Kalau misalkan sudah 8 bit itu menjadi satu digit ini. Ini kan bukan hanya ini 8 ya, 7 segmennya tambah satu titik. Jadi 8. Makanya disebut satu digit. Kan di digital itu kan seperti itu, ada bit, ada digit, nanti ada byte. Kalau 4 itu apa disebutnya kalau di digital? 4 bit itu satu apa namanya? Ada yang ingat? Udah jadi topik Nujami enggak? Kan ada satu byte itu 8 bit. Satu digit ini juga biasanya 8 bit. Tapi nanti ada 4. Udah, apa itu? Lupa ya? Nanti dicari tahu ya. 4 bit itu disebut apa? Nanti ada byte, ada kilobyte, ada megabyte. Jadi 1 kilobyte itu kan 1024 byte. Itu kalau di ini ya, kalau di digital kan seperti itu. Jadi tidak 1 kilobyte itu 1000 tidak, tapi 1024. Makanya RAM kita itu kan nanti kan dari 1024 itu kan 1 kilobyte. Nanti masuknya ke 2048, 2 mega. Dan seterusnya kalau 4 mega itu berarti 4096 bit ya. Nah, nanti ada apa dan hah? Iya. Mungkin Pak Taufik Nijami sudah menyampaikan tapi mungkin lupa. Atau bahkan belum disampaikan gitu. Karena istilah-istilah itu nanti yang kemudian dipakai di digital, di apa namanya, jaringan komputer juga akan dipakai dan seterusnya. Karena perangkat-perangkat digital di komputer itu kan menggunakan model bit byte. Nah, nanti kalau misalkan kita mengomunikasikan dari sini ya ke microcontroller dan microcontroller ke laptop itu nanti pakai serial connection, koneksi serial. Nah, koneksi serial itu nanti dihitung kecepatannya dengan menggunakan atau satuan bit per second. Jadi 1 detik itu ditransfer data dari dan ke microcontroller ke laptop itu berapa banyak. Misalkan 1024 bit gitu ya. Jadi 1000 kalau misalkan kita hitung berarti 1000 pin ini kita transfer datanya semuanya langsung 1 detik ke laptop gitu. Itu 1000 bit atau 1024 titik digital pin ini kita transfer dari laptop atau dari laptop ke sini ke microcontroller gitu ya. Nah, itu sedikit itu mungkin kalau kita bayangkan secara fisik terlihat banyak gitu ya. Tapi pada saat nanti kita berbicara data yang sudah kompleks atau jalur komunikasi yang lebih cepat lagi, coba dilihat USB versi 1 itu berapa megabit ininya kecepatannya. USB versi 2, versi 3, versi 4 misalkan. Kan versi 3 aja sudah berapa gigabit itu yang bisa ditransfer. Gigabyte apa gigabyte? Kan beda lah. Gigabit dengan gigabyte beda. Kalau gigabyte berarti giga dikali dengan 1 byte itu kan 8. Kalau gigabit itu kan masih 1024 triliun gitu ya. Triliun apa ya? Ya triliun, miliar ya, miliar. Kilo enggak. Kilo, mega. Kalau mega itu kan jutaan. Kalau itu berarti ya miliar ya, miliar. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan kita mengomunikasikan dari master micro Arduino ke sini, ke apa namanya, ke Arduino, ke microcontroller, kemudian ke laptop, ke sistem Arduino IDE-nya itu nanti dilihat dia berapa kecepatannya. Ada yang 1000, biasanya paling kecil itu settingannya bisa sih di bawah dari 9600 bit per second. Tapi kalau yang saya coba dulu 2014 sampai 2019 lah kurang lebih itu ya. Itu laptop saya yang tahun 2014 sanggup sampai 2 mega atau 2 juta lah ya. 2 juta. Saya setting itu 2 juta 2000. 6 nolnya 6 kali.
Tapi kayaknya bisa lebih cepat dari itu. Cuman saya cukup kan sampai di situ untuk mencobanya. Apalagi laptop-laptop yang sekarang itu, yang versi USB-nya versi 3, versi 4 itu. Itu bisa kencang lagi. Cuma yang jadi masalah kuat tidak ininya si microcontrollernya untuk bisa jembatani, karena ini kan kalau tidak salah USB putih ini versi 2 ya, versi 1 saya lupa nih. Kan ada yang hitam, putih, biru, kemudian nanti yang terakhir itu USB versi 4 oranye kalau tidak salah. Nah, itu kalau ditanya juga laptopmu pakai USB versi berapa? Jangan, kalau istilah orang banjir, jangan bunga gitu, bingung gitu ya. Lihat aja itu warnanya, ada warna hitam, biasanya ada warna putih, ada warna biru. Kalau warna biru itu kalau tidak salah sudah versi 3. Nanti kalau yang oranye itu versinya 4. Jadi kadang-kadang sederhana gitu ya anehnya, tapi memang itu pengetahuan umum untuk orang IT. Nah, kemudian saya coba, atau kita coba dulu ya yang ini. Di pertemuan yang lalu itu kita sudah memprogram microcontroller untuk kemudian bisa menampilkan angka-angka ini di display second segment. Si situ siapa? Adis apa Adel? Adis ya? Nah, kemarin rampung tidak Adis merakit ini? Sampai, nah itu kan. Bingungnya di mana, Adis? Kalau saya tanya detailnya, bingungnya di mana? Hmm. Coba diberikan satu ke Adis. Minta tolong. Terima kasih. Yang mana yang bingung, Adis? Mungkin kawan-kawan yang lain juga bingung tapi malu bertanya ya di antara sekian banyak yang ada. Ya, ini. Ada yang nggak ada pinnya sama yang Ada itu ada ini. yang sininya kakak kayak ini dia menghubungkannya kan mana? Oh ya, baik. Satu lagi. Jadi di sini eh, laptopnya Mahmudi itu kalau sekali dicas kemudian dibiarkan sampai habis baterainya itu bisa hidup lagi nggak Mahmudi? Mahmudi sini salah ya, situ Haikal ya. Ya Kal. Kalau setelah dicas dibiarkan sampai habis baterainya kemudian bisa bisa hidup lagi nggak? Nggak bisa nggak? Bisa ya? Nah, berarti kalau sudah hampir habis baterainya kan dicas lagi ya. Artinya apa? Laptop handphonenya si Dimas ya? Apa namanya? Dimas itu ya benar. Buka sebelahnya Haikal. Dimas kan? Benar. Sekali sehari berapa kali ngecas Dimas laptop laptop handphonenya? 2 kali. Kalau tidak dicas hidup nggak? Mati kan? Jadi si saya gini atau apalagi ya? Di rumah ada TV atau di kos apa di rumah? Rumah ya. Rumah ada TV kan? Sering nonton TV nggak? Jarang. Oh, jarang nonton TV ya. Kalau misalkan nonton TV tanpa dicolok hidup nggak? Nggak. Itulah jawabannya. Itu yang paling sederhana. Kalau tidak dicolok, dia akan mati, tidak bisa dipakai. Artinya si Adis, perangkat mikrokontrol ini dapat power 1. Nih, dari USB. Nah, hidupkan dia kan? Paham kan? Satu sumbernya USB. 2 dari adaptor. Saya tidak bawa adaptornya. Ini dari sini dia colokannya dari sini. Jadi kalau sini dapatnya dari 1, 2, satu lagi dari sini ada namanya V-in. Saya tulis ya. Saya ulangi nih biar aja kita agak lambat materinya ya, Aulia juga. Mungkin Aulia sudah ngeluh nih. Wah, Bapak ini kok apa namanya materinya dia sudah pegang robot berkaki udah berapa tahun gitu. Masa materinya baru baru baterai, baru power aja hari ini. Ya gitulah. Anggap saja kita beramal untuk kawan-kawan yang aneh ya, yang lain. Jadi si microcontroller, saya sebut MC gini ya. Ini sumber powernya, power supply ya kalau bahasa ininya gini. Atau supply daya bahasa kitanya, supply daya. Atau sumber tegangannya ya, sumber tegangan. Nah, ini satu dari USB portnya.
dua itu ya, microcontroller ini dalam hal ini Arduino Uno board ya. Yang kedua dia dapat dari pin adaptor ya. Pin adaptor. Yang ketiga dia dari pin V-in. V-in itu tegangan ya. Ya, singkatan dari voltage in. Nah, ke semuanya ini dia memerlukan tegangan 5 volt di sini. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah Pak Taufik Nijami dulu mengajari ini di ini ya. Jadi semua perangkat digital nih, hampir semua perangkat digital ya. Semua perangkat digital. Baik itu microcontroller, kemudian ada kalau misalkan kita punya HP, dan digital TV, itu semuanya pakai tegangan 5 volt. Tapi misalkan gini ya, misalkan Pak, saya nyoloknya di 2220 gini ya. Itu kan nanti ada namanya 220 volt AC. Itu misalkan 12 volt 12 volt DC. Nanti di dalamnya lagi ada lagi 12 volt diturunkan lagi. 12 volt DC to 5 volt DC. Nah, seperti inilah yang terjadi itu. Jadi ada makanya kalau si Adis menyolok handphone ya, atau tadi si Dimas ini kan 220 kan tegangannya kan. Mungkin kalau tidak diberikan alat ukur, saya lupa bawa alat ukurnya. Tidak percaya bahwa tegangan di listrik di itu 220. Tapi ya, yakin aja ya 220 ya yang ada di sini ya. 220. Nah, itu juga tertera di sini, Adis dan kawan-kawan yang lain. Ini biar jadi pengetahuan elektronika nih. Di sini ada tulisannya 220 volt sampai 240 biasanya ya. Ada yang tertulis. Tapi kalau misalkan yang saklek dia hanya 220. Tapi kalau lebih dari 220 mungkin akan jebol ininya. Tapi rata-rata ini kalau yang lebih bagus lagi itu punyanya Dimas, mungkin tulisannya 110 tuh 240. Ada nggak yang bawa adaptor ini? Kalau penasaran coba aja di apa namanya dicek gitu tulisannya berapa. Mungkin tulisannya 110 220. Berapa? Haikal? 100 sampai? Oh, tuh kan? Artinya kalau tegangan dulu ya zaman saya kecil itu tegangan listrik di PLN itu 110. Jadi artinya dia bisa mengakomodasi kalau misalkan kita ke kota mana ataupun ke negara mana yang tegangan listrik PLN-nya itu masih 110 ya kalau zaman dulu. Habis itu naik berpindah ke 220. Makanya zaman dulu itu sempat ada pada saat konversi ini ya, konversi listrik dari 110 ke 220, itu banyak perangkat yang kemudian tidak bisa bekerja. Jadi kalau zaman waktu saya sekolah dulu oleh almarhum Abah itu diminta buatkan ini. Jadi kipas angin yang di situ saya masuk ke plafonnya, masuk di situ ada namanya step down ya. Mungkin kawan-kawan jarang mendengar ini. Ada nanti step up. Ini transformer ya, trafo aja deh, trafo. Singkatannya trafo aja. Nah, jadi panjang ya saya berceritanya ya. Jadi Adis, ini 220 atau 110 sampai 240, itu kenapa 240 mungkin ada yang tahu nggak? Pernah nggak kalau maghrib di rumah itu nyolok kipas angin ternyata lebih lambat daripada pada saat siang-siang nyolok kipas angin? Gitu kan? Itu karena apa? Karena tegangannya turun. Makanya karenanya si pembuat ini, si produsennya itu menyiapkan dari orang atau dari negara yang kemudian tegangan kerja PLN-nya itu 110, dia toleransi lagi ke 100. Kemudian menoleransi lagi kalau misalkan terjadi kadang-kadang pada saat ada yang pakai genset. Ya. Kalau dilarang masuk gimana? Enggak, masuk aja. Enggak, saya bercanda. Nah, jadi pada saat kita menggunakan genset tuh kadang-kadang kan pada saat pertama kali tegangannya naik gitu.
Nah, itu kalau lebih dari 220, maka ini masih menoleransi hal itu. Nah, itu jadi kalau ditanya kenapa itu tegangannya 110? Karena dulu ada yang ada 100, kenapa ditulis itu 100 ya? Karena dulu ada tegangan yang 110. Kenapa sampai 240 tidak 220 saja? Karena nanti pada saat ada lonjakan gitu ya. Nah, itu dia masih bekerja. Nah, jadi tadi kalau misalkan maghrib si Dimas menyolok adaptor ini, tegangannya turun dari 220 menjadi 200, misalkan di rumah saya itu kadang-kadang 210 kalau saya ukur gitu ya. Itu dia masih bisa bekerja dengan normal. Nah, itu jadi jadi catatan kita. Jadi tadi Adis, nah ini saya fokus ke Adis karena Adis menanyakan terkait dengan apa namanya? Jangan lebih kencang. Pagi-pagi sudah panas. Jadi si microcontroller ini tadi dapat power dari 3 sumber Adis dan kawan-kawan yang lain juga. Ini di belakang ya. Atau Dimas yang sebelah situ, Haikal, ada Mahmudi atau ada Danang. 1, 2, 3 dia di sini nih. Colokannya ada V-in-nya, tegangan inputnya. Nah, kemudian si ini juga si apa namanya master micro Arduino ini juga perlu power untuk kemudian dia bisa bekerja. Karenanya ini dia tidak punya sumber power yang 3 macam seperti si ini ya. Kalau si Arduino atau microcontroller board ini kan dia punya power 1, 2, 3 ya tadi dari sini sumbernya ya. Kita bisa ambilkan dari 3 ini atau kita bisa berikan dari 3 itu. Yang ini nih ya masuk. Ini hanya sumbernya hanya 1 ini ya, Dis. Konektor 1. Positif dan G ground gitu. Jadi ini tegangannya hanya bisa diberikan dari situ ya untuk semua perangkat ini. Ya bisa aja sih kita langsung memberi tegangan ke masing-masing pin ini ya. Nanti kan buktinya kita bisa memberi tegangan tanpa harus memberi ini, kita bisa berikan ke sini. Tapi biasanya ada kemudian yang harus kita hubungkan groundnya kah atau PCC-nya kah yang langsung ke pin. Cuman kan kita kan sulit ya kalau harus menelusuri dari bawah. Ini kan sudah dikunci nih, maksudnya solderannya ada di bawah. Nah, untuk mengantisipasi itu si pembuat board ini, si pembuat modul ini sudah memberikan antisipasi nih. Kabel powernya diletakkan di satu. Jadi ini power yang diberikan dari microcontroller ini ya, dari microcontroller board ke sini itu untuk apa namanya? Untuk relay ini iya, untuk LCD ini iya, untuk RTC ini iya, untuk kemudian segmen ini juga, ini juga semuanya. Dari satu jalur ini. Nah, jadi kalau ditanya nanti ini jangan bengong ya ini ya. Ini kenapa diberi powernya di sini? Karena ini untuk semua. Danang juga. Nah, kenapa ini diambilkan dari sini? Karena kalau misalkan kita harus menyolder dari bawah sini, Adis itu terlalu repot ya, terlalu repot. Nyolder dari bawah sini, nyolder dari sini terlalu repot. Nah, kita ambil gampangnya saja. Oleh si pembuat modul microcontroller ini, si Arduino Uno ini sudah disediakan jalur-jalur tegangan di sini. Namanya power pins gitu ya, power pins pakai S, power pins. Bahasa Inggris kan gitu ya. Kalau pinnya 1 power pin, 1 aja. Misalkan 1 powernya positif, 1-nya negatif. Tapi kalau misalkan powernya banyak di sini, jadi disebut sebagai power pins. Nah, di situ sudah ada berbagai macam pin. 1 pin V-in tadi di sini kalau tidak salah ingat. V-in, kemudian ada 1 lagi pin ground, bukan 1, 2 malahan 2 pin ground. 1 lagi pin 5 voltnya di situ. Ada lagi 1 pin 3,3 volt di situ. Kapan kita pakai 3,3 volt? Nanti ya, nanti. Ada nanti perangkat ini namanya. Jadi perangkat kita yang umum ini menggunakan 5 volt ya. Tapi ada nanti yang kalanya kita menggunakan tegangan 3,3 volt ini. Ini salah satunya adalah nih. LoRa ya. Silakan. Bukan Laura tapi LoRa. Ini singkatan dari long range communication modul. Ya, ada nanti modul untuk komunikasi jarak jauh ya, long range communication modul. Namanya LoRa. Bukan Laura ya, LoRa. Lo itu long, re itu ra-nya itu range, long range. Nah, itu pakai tegangan 3,3 volt untuk kemudian dia bekerja. Nah, jadi kalau misalkan nanti ketemu perangkat itu, maka kita ambilkan dari power pins-nya ini yang 3,3 volt.
Ada nanti sensor yang juga pakai tegangan itu misalkan gitu ya. Kita harus ambilkan dari itu. Tapi rata-rata sensor sih pakai tegangan 5 volt. Baik, itu yang pertama power. Jadi si ini, tiga modul yang ada di tangan saya ini punya pin power masing-masing. Nah, kalau sini tadi dia punya power source-nya ya dari USB, dari adaptor, kemudian dari tegangan eksternal dari baterai sini. Namanya V-in. Tegangan inputnya diambil atau diberikan ke situ. Istilah input output sudah paham kan ya? Jadi saya tidak mengulangi lagi. Input itu kan artinya masukan, kemudian output itu ada keluarannya nanti. Adi sudah paham ya satu pin itu dia sudah, ya, ya belum? Nah itu dia. Ada yang bisa jawab nggak Dan coba bantu saya. Apa cara menyucuknya gimana? Cara mencucuknya dari sini ke sini gitu. Kan di situ kan ada ini. Cara mencucuknya ya. Baik. Tidak apa-apa. Sini aja nih. Saya sebut MC ya, MC. Ini master micro Arduino modul MMAM versi 2 sudah. Saya singkat ya biar tidak panjang. Nah, di sini tadi ada CN1 ya kan? CN1 isinya positif, kemudian ada G. Nah, di sini tadi saya ginikan ya. Power pin Arduino Uno. Di situ tadi ada V-in. Oh, saya tulis di dalamnya ya. Ada V-in, ada GND, ada GND-nya 2 kalau tidak salah, GND, kemudian ada positif 5 volt gitu, 5 volt aja, 5 volt. Ada yang 3,3 volt. Nah, di sini nanti pinnya ini, kalau tidak salah itu female pin ya, di microcontrollernya itu nanti dihubungkan ke sini anu. Nah, groundnya terhubung sini. Mana? Nah, salah satunya. Nah, jadi dia sediakan nanti pada saat tertentu kita perlu banyak pin GND, kita perlu banyak pin PCC. Satu saat ya, karena ini perangkatnya kan baru sedikit nih. Padahal di situ sudah banyak. Jadi sebenarnya kalau kita menghubungkan misalkan ke LCD itu perlu PCC ground sendiri. Kita menghubungkan ke display segmen PCC groundnya sendiri. Nanti ke perangkat-perangkat yang lain di situ ada LED, ada tombol, ada potensio, ada relay misalkan di situ ya, ini ada relay. Nih, ada dot matrix display. Itu semuanya perlu PCC dan GND. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, si master micro Arduino modul ini sudah menyediakan dua pin ini untuk semuanya. Jadi kita tidak perlu 2 pin untuk LCD, 2 pin untuk relay, 2 pin untuk potensio, 2 pin untuk ini, tidak perlu. Semuanya sudah dijadikan satu. Jadi dia secara internal boardnya ini sudah dihubungkan, 2 pin ini terhubung ke sini, 2 pin ini terhubung ke sini, 2 pin ini terhubung semuanya. Makanya di sini disediakan 2. Artinya sementara ini untuk si microcontroller ini yang ada ATmega 328 itu di board Arduino Uno-nya ya. Ingat, ini microcontroller ATmega 328 itu microcontrollernya. Kemudian Arduino itu adalah pabrik pembuatnya. Pabrik pembuat boardnya ini, pembuat papatnya. Dia menyediakan 2, ground ini dengan ground ini. Mungkin saya tidak bawa yang satunya ya, modulnya ada di board satunya mungkin. Itu dia sediakan di semua digital pin itu dan di semua analog pin ada groundnya, ada PCC-nya. Banyak. Kalau ini kebetulan ini kan hanya 2 ground, kemudian satu PCC yang 5 volt, satu PCC yang 3,3 volt. Sudah paham ya jadi ya? Jadi yang dihubungkan itu salah satu groundnya saja, tidak perlu dua-duanya. Baik, ada lagi? Duduk. Microcontrollernya. Itu di pelajaran semester pertemuan keberapa ya, saya lupa. Jadi ATmega 328 itu adalah microcontrollernya ya. Ada lagi yang lain?
Saya kembali coba dulu ya ke slide yang kemarin. Nah, jadi terkait dengan power ini saya sudah berkali-kali ya sampaikan, jangan sampai salah colok, cucuk, apalagi ya bahasanya ya, colok, cucuk, hubungkan atau koneksikan itu ya. Karena nanti ada beberapa kemungkinan. Satu, misalkan Arduino-nya yang bermasalah. Kalau Arduino-nya itu kan artinya nggak semuanya. Kalau yang paling sederhana mungkin hanya si microcontroller-nya aja yang kemudian bermasalah. Yang kedua, master micro Arduino-nya juga bisa jadi bermasalah karena konslet ya. Karena dia tidak punya pengaman kalau saya lihat secara sekilas di sini. Nah, dia tidak punya pengaman diode untuk kemudian mengantisipasi kalau ada yang usernya salah pasang gitu ya, salah hubungkan. Ini satu yang kekurangan dari si modul ini. Dia tidak punya pengaman. Harusnya ada pengaman namanya diode. Ini diode gini ya. Diode itu lambangnya gini. Jadi harusnya dia punya satu perangkat ini yang kalau ini ya ini masuk in ya. In ini misalkan 5 voltnya di sini. 5 volt DC ya. Kemudian di sini nanti pin PCC-nya. PCC pin. PCC pin. Misalkan ini tadi dari master micro Arduino modul versi 2. Nah, ini PC-nya. Harusnya ada satu perangkat kecil ini, satu komponen kecil yang kemudian mengantisipasi kalau ini kebalik ya. Ini kalau tegangannya 5 volt dia jalan, dia mengalir gitu ya. Harusnya mengalir sini. I itu current ya, arus. Tapi kalau misalkan dia beri misalkan di sini ground, maka nanti arusnya tidak mengalir. Ditahan oleh diode. Lebih, nah itu dia. Pertanyaannya kalau lebih gini, lebih itu lebih tegangannya ya, pertanyaannya lebih tegangannya, tetap jebol. Tetap jebol. Karena kan dia tegangannya hanya bekerja di 5 volt. Nanti Rapli beri misalkan 12 volt, ini ada yang gosong, hangus, kebakar atau keluar jinnya bahasa ini ya. Bahasa guyonnya keluar jin. Beda halnya dengan ini si Rapli. Saya sudah sampaikan juga nih di awal-awal nih Rapli dan kawan-kawan yang lain. Kalau si Arduino modul ini dia punya namanya regulator chip di sini. Jadi di sini ada toleransi tegangan dari misalkan 5 volt sampai 12 volt. Jadi kalau misalkan Rapli tidak sengaja menyolokkan adaptor yang 12 volt ke sini itu tidak masalah. Karena dia punya regulator 5 voltnya di sini. Nah, itu dia ya. Jadi itu tadi kalau kelebihan. Kalau kebalik, nah, tapi kalau si dioda tadi kalau kelebihan tegangan, nah itu dia tetap tidak bisa memproteksi karena dia bukan pembatas tegangan ataupun pembatas arus, tapi dia adalah pengaman untuk kemudian bisa melewatkan ataupun tidak melewatkan. Baik, ada lagi Adis cara menghubungkannya tadi? Bisa dipahami ya? Nanti kalau ada yang tidak paham, tolong ditanya lagi aja. Karena sekali lagi ada rencana nanti ujian akhir semesternya itu satu-satu saya suruh operasikan ini. Ada 9 modul yang ada di laboratorium, nanti 9 orang paralel, 9 orang. Kalau misalkan ada 60 orang gitu ya, dari 2 kelas itu, berarti nanti 60 bagi 9. Mungkin diberi waktu 15 menit gitu ya, untuk kemudian satu sesinya atau setting sampai selesai. Baik, cukup ya. Nah, sekali lagi cara menghubungkan antara mana nih? Ini ada tabelnya nih. Jadi sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu dan terakhir kemarin di Selasa yang lalu ya. Itu nanti ada konektor-konektor yang kemudian sudah kita beri keterangan. Dan ini biasanya untuk kawan-kawan yang skripsi perlu dibuat tabel ini untuk memberi informasi ke pembaca bahwa pin ini dihubungkan kemana. Misalkan nih, di Arduino Uno tuh ya, nih 5 voltnya terhubung kemana? Dia terhubung ke konektor 1 di master micro Arduino modul.
Yang atas sudah saya tulis atas sama dengan positif 5 volt. Kemudian pin GND-nya di Arduino Uno itu terhubung ke konektor 1 ataupun bagian bawah dari konektor 1 ya di situ. Dan dia tidak terhubung ke mana-mana di konektor 4. Di situ kan ada nanti konektor 4 juga. Nah, jadi di sini konektor 5 dan konektor 1 sudah saya tulis. Ini kalusnya saya membuatnya 4 kolom ya. Arduino Uno, kemudian konektor 1, konektor 5, konektor 4. Tapi saya singkat di situ konektor satunya masuk di konektor 5 yang atas ini. Dan konektor 5 itu yang segmen A, B, C, D, F, G, H ya, ada 8 pin di situ. Nah, kemudian saya tanya lagi nih. Maksudnya dari segmen-segmen itu sudah paham betul, Adis? Segmen itu kan ada A, B, C, D-nya nih. Sudah paham ini ya? Itu saya lewati, saya tidak menjelaskan itu lagi. Yang lain sudah. Danang tahu ya ini ya? Kenapa ada ABCD? Memang dia buatnya seperti itu. Jadi bukan saya yang ngarang kemudian ini ABCD enggak. Dari dulu, dari sejak saya belajar, mungkin dari zaman saya SMP itulah kurang lebih ya. Itu sudah seperti ini memang. Kawan-kawan kan mungkin tidak ketemu kalkulator yang angkanya seperti ini lagi ya kayaknya. Tapi masih ada kayaknya di pasaran tuh. Tapi sudah jarang. Tapi kalau zaman dulu itu, apalagi almarhum ayah saya kalau jualan di pasar itu kan kalkulatornya dulu itu karena beliau sudah mungkin matanya sudah mulai agak ini, jadi beliau beli kalkulator yang angkanya besar-besar. Baik, lanjut lagi ya. Jadi saya tidak menjelaskan lagi segmen-segmen karena di pertemuan yang lalu sudah ada segmen penjelasannya ya. Jadi cara mengoneksikannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Adis tuh kalau kurang kabel atau kurang jumpernya minta ke box itu. Jadi di situ ada female to female jumper, ada female to male jumper, ada male to male jumper. Tergantung keperluan kita ya. Nah, kebetulan di tempat kita ini yang kita perlukan adalah female to male jumper. Maksudnya seperti apa nanti coba diperhatikan di situ. Ya, kalau yang nih ya. Ini namanya male port atau male pin ya. Kalau yang di Arduino Uno itu kebanyakan dia sediakan adalah female pin ya, female pin. Jadi kalau misalkan di Arduino Uno-nya adalah disediakan female pin, maka kita perlu male pin. Nah, sedangkan di Master Micro Arduino disediakan adalah male pin, maka kita perlu female jumper di sini. Oke, lanjut dulu ya sampai situ. Nah, kemudian harusnya saya masuk ke di sini tadi ya. Nah, tapi karena harus menjelaskan dari awal lagi satu-satu tidak apa-apa jadinya. Kita agak lambat sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, kalau kemarin kita menyalakan nih, coba saya ulangi program ya. Ini kabelnya mana nih? Ini power bank. Ini tadi untuk memberi informasi bahwa kalau misalkan kita sudah program, maka kita cabut dari laptop, itu kita bisa gunakan power bank. Atau karena tadi kan kita misalkan punya adaptor nih. Adaptor yang ini ya. Ini kebetulan adaptornya si laptop saya tidak bisa masuk sini nih. Kalau bisa masuk mungkin saya colok sini. Hanya saja adaptor laptop ini kan dia tegangan kerjanya mungkin 18 atau 19 atau 20 volt. Saya masukkan sini bisa jadi jebol ini. Ini kan maksimal sampai 12 saja. Jadi jangan juga apa istilah kita ya sembrono kemudian asal masukkan gitu. Tetap harus melihat spesifikasinya. Oke. Saya masuk ke Arduino IDE-nya dulu ya. Kalau Arduino IDE, Adis ada masalah? Softwarenya? Laptop. Oh iya, harus dicari. Itu sudah ada beberapa satu yang saya ditandainya oleh Denny kalau tidak salah juga yang bermasalah. Oke. Nah ini nih, ini. Itu belum dicoba kan? Itu dicoba. Ini yang ini kalau tidak salah yang bermasalah. Ditandai.
Kalau sebelum-sebelumnya itu kami menggunakan kabel printer ya, karena memang kabel printer agak panjang. Jadi kalau dibawa-bawa kemana-mana itu memang jadi lebih ribet ya. Oke. Nah, di Arduino IDE ini basic basic program yang biasanya digunakan untuk kemudian mengecek atau memastikan bahwa program yang kita buat nantinya akan bisa di-upload ke mikrokontrolnya apa tidak dengan kita membuka ini dulu. Ini ada di file, kemudian examples di sini ya. Examples, kemudian basic, kemudian ada blink di sini. Jadi ada banyak perangkat yang sudah disediakan, makanya kalau mengunduh si Arduino 3232 itu mungkin lama ya, karena banyak programnya. Karena dia sudah menyediakan berbagai macam library di sini. Bedanya dengan yang versi yang lama-lama, ini kan saya versinya masih versi 2.1.0 ya. Ini juga sudah banyak sekali disediakan contoh-contoh untuk aplikasi-aplikasi ya, dari Blink, kemudian ada di sini. Ada button, di bounce, macam-macam, ada analog juga di sini, komunikasi, sensor di sini juga ada sensor ping juga di sini, sensor jarak juga ada di sini ya. Display nanti ada LCD, ada segmen mungkin juga bisa jadi ada, tapi di sini tidak ada. Di sini adanya liquid crystal nih, LCD-nya nih. LCD-nya sudah di sini. Nanti kalau kita masuk bisa jadi kita harus menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, jadi biasanya untuk ngecek apakah sudah bisa diprogram apa tidak, kita perlu membuka ini yang paling sederhana ya. Examples, kemudian blink. Kalau sudah, nanti kita akan pilih dari board yang terpasang di sini. Kalau misalkan di situ kan saya kebetulan sudah terdeteksi di COM 7 atau COM berapa nih. Ini Arduino Uno. Nah, ini sudah saya temukan potnya ada sekian banyak, tapi saya pilih yang 7 dulu ya. Bisa jadi nanti kalau saya pilih 7 itu tidak bisa connect, kita pilih yang lain. Ini kebetulan di tempat saya angkanya 7. Nah, kalau sudah kita akan coba upload ini. Nah, secara teori maka ini akan menyalakan atau menghidupkan salah satu LED yang ada di sini. Nah, ini kan dia kedap-kedip. Sudah selesai dan uploading. Maka ada lampu yang kemudian nyala hidup di sini. Nah, ini biasanya kalau misalkan sudah membuat program banyak gitu ya, kemudian ada error, kita larikan ke sini saya larikan ke sini. Jadi blink ini saya buka pertama, kemudian membuka aplikasi yang kemudian kita buat. Kalau misalkan error, kita masukkan lagi nih, kita upload lagi yang ini. Baik, saya buka aplikasi yang di pertemuan yang lalu ya. Kalau ada yang belum paham, tolong ditanyakan ya. Kelas 46. Ini programnya terakhir ini nih. Tanggal 16 April. Baik, ini program yang kita buat ya di pertemuan yang lalu ya. Nah, kalau dilihat sekilas ini ya, kalau dari program utamanya ini akan menyalakan keempat-empatnya dari digit segmen yang ada di situ. Kenapa keempat-empatnya? Karena semuanya diberi ini. Diberi data low. Nah, ini mungkin bisa jadi saya harus menjelaskan dari awal lagi kenapa diberi data low. Itu kan ada di slide yang lalu ya, di Adis ini kawan-kawan yang lain. Jadi si display segmen ini untuk kemudian kita memilih digit mana yang nyala dari 4 ini ya. Dari 4 ini kita perlu memberi data dari 4 pin yang ada di situ ya, pin 10, kemudian 11, 12, 13 yang terhubung ke konektor sini ya, konektor 4 ya, konektor 4. Jadi di situ ada konektor 4, CN4. Itu yang kemudian menjadi media kita memilih display mana yang nyala digitnya nih. Kalau digit yang paling kiri itu nanti display yang terhubung ke pin 10. Kemudian pin 11, 12, 13. Itu masing-masing nanti untuk display 1, 2, 3, dan 4. Jadi mohon maaf,
2, 3, dan 4. Yang tadi yang pertama display paling kiri itu adalah yang terhubung ke pin 10. Nah, ini kalau saya beri keterangan on semua nih. Karena diberi keterangannya salah tadi ya. Saya simpan dulu. Baik, sekarang saya coba upload lagi ya nih ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kita lihat sini dulu ya. Ini akan menyalakan angka 0 sampai angka 9 di keempat digitnya ini secara bersamaan ya. Tidak ada yang kemudian dimatikan keempat digitnya itu dari program ini ya. Ini programnya saya copy dan saya pastekan di grup ya. Saya ulangi nih. Nih, ini biar tidak lama mengetik dari awal lagi sudah saya kopikan atau saya paste di grup. Nah nih, ini buktinya bahwa dia bisa dapat power dari luar Adis dan kawan-kawan yang lain. Ini saya cabut dari laptop, jadi dia tidak dapat power dari laptop lagi. Dia sekarang dapat power dari power bank sini. Ini seandainya saya bawa baterai, saya pasangin baterai ini. Ya bawa aki ya bisa. Nah, 650 di belakang sini. Jadi dia nyala semuanya. Kenapa ini nyala semuanya? Karena tadi keempat-empat digit selectionnya ini sudah kita nyalakan semua. Diberi 0 semua sini. Yang 4 pin di konektor 4 ya. Nanti kalau misalkan kita ingin menyalakan, nah kemarin pertanyaannya dari kawan yang lain itu ya, bagaimana angkanya berbeda tapi nyala semua. Jadi misalkan digit 1, 0, 1, 2, 3, 4 gitu nyalanya. 0, 1, 2, 3 ya, mohon maaf. Nah itu ada namanya nanti proses penyalaan secara scanning ya. Apa namanya? Kalau di Unlam, ini kalau di Unlam, itu kata ponakan saya itu coding ini dia diminta oleh dosennya itu ditulis pakai tangan. Kalau di tempat kita saya kirim lewat WA group gitu. Beda sekali kan, jauh sekali levelnya itu. Jadi tolong dicermati baik-baik program yang sudah saya kirim itu. Karena itu sudah diberikan tanpa harus Anda mengetik atau menulis secara manual seperti orang-orang Unlam. Mereka harus mengoding itu manual gitu. Jadi kalau suruh ngoding, disuruh tulis. Kalau salahnya satu, itu kan harus dihapus, titip X segala macam. Satu titik salah, itu bermasalah. Nah, jadi mereka mendidiknya seperti itu. Tapi bedanya kita dengan mereka, kita pegang alat, mereka hanya pegang programnya aja. Jadi kalau misalkan bedanya dengan mahasiswa Unlam, ilmu komputer Unlam ya, saya tidak sebut Poliban, tapi langsung ke Unlam. MIPA di Unlam gitu. Mereka tidak pernah megang ini, tidak berkutat dengan hardware, tapi hanya berkutat dengan softwarenya aja. Bahkan bukan software ya, bahkan programnya aja. Dia nulis di kertas gitu. Jadi dosennya hanya memberi materi terkait dengan program, tapi tidak bisa dipraktekkan di hardware-nya, di alatnya. Jadi sedikitlah bedanya kita nih. Tapi jadi jangan sampai disalahgunakan tadi ya. Kenapa saya memberikan program itu biar cepat aja. Tapi tolong dipahami baik-baik. Program itu jalannya seperti apa ya ini ya. Nanti ini ngangguk-ngangguk aja pada saat praktikum bermasalah nanti. Jalan? Ya, jadi program yang saya kirimkan lewat grup itu harus bisa jalan seperti ini, ya. Artinya koneksinya sudah sama sesuai dengan yang ada di slide tadi. Ini kan nyalanya harus seperti ini. Nah, harusnya tadi saya masuk ke materi bagaimana melakukan proses scanning namanya. Paham tidak scanning? Bahasa itu scanning itu apa? Kalau kita punya scanner kemudian scanning dia melakukan apa? Pernah nggak lihat scanner? Hah? Danang? Memindai ya, ya. Memindai itu bahasa ininya dia prosesnya seperti apa? Pernah lihat nggak Danang? Itu ada scanner yang segi 4 gitu ya. Kemudian kalau dia melakukan scanning atau pemindaian itu yang terjadi apa? Pernah nggak perhatikan apa yang jalan di situ? Nah, beda lagi kan cam scanner. Ada nggak apa yang terjadi di cam scannernya?
Nah, nah, nah. Berarti ada yang tidak diperhatikan oleh kawan-kawan pada saat menggunakan cam scanner ya. Dia ada animasinya misalnya. Sebenarnya kan dia yang terjadi kan hanya memoto aja kan, berat itu sekali ngambil apa namanya berkasnya. Tapi sebenarnya yang terjadi di situ kan pada saat kita ngambil foto, kita oke, nanti dia ada proses jalan dari atas bawah gitu. Sebenarnya itu bukan meratakan namanya proses scanning. Siapa ya Hari biasa menggunakan cam scanner ya juga ya? Pernah nggak perhatikan pada saat di foto kemudian di oke, ada nggak animasi yang jalan dari atas ke bawah cahaya gitu? Jangan jarang perhatikan kan gitu kan. Tapi Danang pernah lihat scanner ya? Lihat nggak lampunya jalan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ada kan? Nah itulah proses scanning. Nah, atau fotokopi, ya mesin fotokopi betul. Mesin fotokopi itu kan tidak ada yang berat gitu aja nggak ada nyala lampunya kan? Seperti Blaze itu nggak ada, pasti dia jalan. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, terus seperti itu. Sama semakin bagus mesin fotokopinya dia akan semakin cepat. Tapi ada lagi portable scanner. Nah ini beda lagi Pak. Ini ada portable scanner nih. Dia tidak jalan lampunya, tapi dokumennya yang jalan. Benar dibalik ya, karena saya jadi kemana-mana nih jadinya nih. Portable scanner itu seperti kurang lebih kayak gini. Agak panjang lagi ya, karena dia semuat kertas A4 itu. Agak panjang dikit. Colok ke USB, nanti dokumennya masuk situ. Dari depan ke belakang. Ada di Banjarmasin, tapi saya tidak bawa. Karena materi kita bukan terkait dengan itu. Nah, proses scanning yang tadi saya sampaikan, itu dia akan menyalakan dan mematikan display ini secara bergantian dalam sekian detik gitu ya. Coba sekarang saya upload dulu ya, biar kelihatan dulu anunya. Habis itu saya tugasi untuk membuat itu ya. Bisa tidak? Tapi saya tidak kirim programnya, karena kalau dikirim programnya kan langsung jadi. Nih, coba dilihat ya. Kalau ini kan nyalanya kan semuanya nih. Saya buka dulu programnya. Ini kemarin kelas yang satunya tuh sudah sampai situ mereka. Sini. Nampak tuh. Nah, itulah gunanya kalau file ini saya tanda-tandai ya. Ini materi keberapa, kemudian kelasnya kelas mana, itu beda-beda. Karena masing-masing kelas punya beda-beda akselerasinya. Nah, ini tidak connected, oke. Coba lihat nih, ada nggak yang bisa buat gini? Siapa namanya tuh? Hah? Witang? Patak? Patak? Patak, P-A-T-A-G ya? PK? Patah? Oh, Fatah ya. Fatah. Kok Patak sih? Fatah. Fatah. Kalau bahasa Arab itu kan ada tasdidnya. Fatah. Ya dan ini ada tasdidnya kan Fatah itu kan, nama Tuhan itu. Berarti Abdul Fatah apa Ahmad Fatah? Biasanya harusnya Abdul Fatah tuh. Karena dia pakai nama Tuhan tuh. Oke, tidak apa-apa Ahmad Fatah. Saya bercanda aja. Bisa nggak yang buat seperti ini? Ini kelas yang satunya itu bertanya, Pak, bagaimana angkanya berbeda, kemudian nyala semuanya di 4 digitnya itu. Inilah sebenarnya ya skemanya. Skemanya nih.
Oh, scan rangkaiannya. Rangkaiannya tidak di sini. Jadi saya tidak mengubah rangkaian ini tadi ya, tetap sama seperti ini. Tabelnya aja ya, tabel. Saya tidak sempat membuat apa namanya skemanya, tapi tabelnya aja yang ada. Pin mana kemana ada di situ. Siapa sebelahnya Aini itu namanya? Hah? Ibrahim. Oh, yang baru ditambahkan Denit itu ya di grup ya? Kenapa telat anunya masuk grup? Ibrahim masuk memang kelas ini ya? Kelas. Jumpernya sudah diambil belum Aini? Itu Aini sudah ngambil jumper ini belum? Sudah. Hanya dia hanya mengamati itunya aja, tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Nah itu dia makanya kabelnya ada di sini. Makanya saya bertanya sudah diambil belum menunya kabelnya? Kurang kipas ya di sini ya. Itu jendela yang belakang boleh dibuka kalau mau. Ada yang bisa? Ya kalau tinggal diupload kan jadi kan, tapi paham tidak programnya? Kenapa bisa seperti itu? Segmennya. Coba gini, dari yang program yang sudah ada itu, coba matikan display digit kedua dan ketiga. Nyalakan yang 1 dan 4 aja. Bisa nggak? Yuk. Kalau sudah paham, itu coba dinyalakan yang 1 dan 4. Yang 2 dan 3-nya dimatikan. Biar saya tahu pemahamannya sudah sampai mana. Fatah juga boleh nyoba Fatah dan kawannya. Udah? Oke. Nah itu ya, nanti Rapli yang menjelaskan. Atau Dimas bisa juga. Ada Haikal ya, Haikal. Jadi itu ada di sini ya programnya, sebentar. Nih tadi kalau tadi pertanyaannya atau petugasannya, coba dimatikan yang 2 dan 3 yang dimatikan sini. Ini kalau misalkan repot memberi data low atau high, kasih aja 1. Coba ya. Itu saya beri 1 di bagian 2 dan 3, display digit kedua dan ketiga. Baik, saya upload. Iya. Tunggu saya bawa power bank tadi. Bisa saya bawa kemana-mana. Kan sama tuh seperti tadi Rapli dan kawan-kawan yang di sebelah sana. Yang nyala hanya 2 dan 3. Yang nyala hanya 1 dan 4. Sudah? Nah, bisa kan? Paham kan? Coba diutak-atik lagi. Ini kalau ini yang saya satukan, kemudian yang mana yang nyala. Ini hanya nyala 2 dan 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3 yang nyala ya? Iya, kenapa ya? Saya juga heran nih, kenapa nih? Bentar, ada yang salah pasang nih.
Kebalik kayaknya sini nih. Oh iya, ini yang kebalik nih. Sini. Nah, saya kebalik memasang pinnya ini. Dah. Udah kan? Udah kan? Sudah paham ya? Itu? Siapa namanya si tadi itu Dimas, Haikal, Haris. Udah jalan, Haris? Oh, udah. Ah, itu dia. Jadi silakan diparasikan ya, yang mana yang mau dinyalakan itu silakan. Sebelum saya jelaskan model scanning ya. Nah, model scanning itu yang terjadi adalah kita akan menyalakan dan mematikan secara bergantian display selection-nya. Yang pertama, algoritmanya ya, tolong dicermati algoritma. Yang pertama, kita akan mematikan seluruh display dulu. Jadi yang pertama itu kita satukan semua itu ya, satu kan dia kan mati semua. Yang berikutnya kita akan beri data, misalkan data 0. Dan kita nyalakan digit 1. Ya, beri data 0, kan tinggal panggil aja kan, angka 0 gitu. Digit 1 hidup. Jadi kita beri data di 10 itu 0 ya, sisanya 1. Berikutnya, bentar. Berikutnya kita akan matikan digit yang pertama. Kemudian hidupkan digit kedua, beri data 1. Berikutnya kita matikan digit ke-1, kedua, beri data ke sini untuk digit ketiga, baru dinyalakan. Dari masing-masing jedanya itu diberi delay. Kemudian kita matikan lagi digit 1, 2, 3, kita beri data yang keempat, kita hidupkan digit keempat. Kemudian beri delay. Delaynya misalkan 1 detik. Nah, nanti dicoba. Kalau delay 1 detik, mesti akan berkelihatan pergantiannya. Kita coba ya sekarang ya. Jadi teorinya tadi ada di slide. Kita langsung praktek aja. Ini sudah jam berapa nih? Oh, belum. Mudah-mudahan cukup nih waktunya nih. Cukup. Jadi program yang tadi kita save as dulu ya. Kita save as dulu. Baik, sudah saya save as ini. Ingat tadi algoritmanya ya. Yang pertama apa? Matikan semua display. Baik. Nah, supaya kita tidak mengulang-ulang mengetik yang keempat pin tadi ya, 4 digit tadi. Ini ya. Ini kita buatkan satu prosedur. Nih ya, ini saya copy, kemudian saya taruh di atasnya. Ini kan program utama nih. Saya turunkan. Di baris ke-74 saya buatkan satu void. Void matikan semua digit. Kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, enter. Nah, baru kurung kurawal tutup sini. Isinya adalah kita matikan semua. Kita beri data 0 semua sini. 0, maaf ya, 1 semua. 0 nyala. Nah, ini kita beri keterangan off semua. Oke ya. Nah, sekarang kita panggil. Ini saya jadikan komentar dulu ya. Jadi kita urut dari sini. Di loop, di void loop ya. Void loop ini kita tadi panggil matikan semua display. Matikan semua digit ya. Matikan semua digit, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa titik komanya ya. Baik, kita perlu delay, tapi untuk kita bisa ngobong-ngobas dengan gampang, kita deklarasikan saja di sini. Integer T ya, kemudian sama dengan misalkan tadi 1 detik itu kan 1000 dulu. Ini
variabel untuk keperluan delay. Nah, baik, matikan semua ini, kemudian kita delay. Delay T. Jadi nanti setiap kali T-nya kita ubah-ubah di sini, maka delay-nya sini juga akan berubah ya. Baik, kemudian berikutnya kita akan nyalakan salah satu. Nah, kita copy paste ini terpaksa nih kita gini kan. Nah, saya beri jeda gini ya, biar ini. Yang kita nyalakan adalah display yang pertama. Kemudian baru kita panggil angka 0 misalkan. Atau hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 24 ya, angka 2 deh. Angka 2. 23, maaf, kelewatan. Sudah, baru kita delay. Delay T tadi ya. Oke, nah sudah. Baru kita matikan lagi. Ini kita copy paste. Nah, ini sudah kita menginjak ke langkah berikutnya ya, langkah kedua lah istilahnya dia. Langkah ketiga. 1, matikan semua digit, kemudian hidupkan digit yang ke 0, digit 1 ya. Kemudian kita panggil prosedur untuk angka 2, baru kita delay. Kemudian baru kita copy paste lagi yang sini. Setelah dimatikan ya, saya copy paste nih. Baru digit kedua yang kita hidupkan. Baru kita panggil angka 3 ya. Nah, jadi 23 2023 ya. Saya 2024 ya, 2024. Ini saya panggil angka 0 saja. Nanti 2024. Baru kita matikan lagi. Nah, mudah-mudahan paham nih. Kita matikan lagi ya. Setelah mati, kita coba hidupkan lagi display yang ketiga. Ini display ketiga sekarang. Oh, tadi sini off ya. Ini biar keterangannya sinkron dengan programnya. Nah, sini off, sini on. Kemudian sini kita beri data 1, ini 0. Berikutnya kita panggil angka 2 lagi ya. 20 berapa ya? 2 lagi. Baru kita matikan lagi. Matikan semua digit. Terakhir kita akan beri data di display digit nomor 4 ya. Digit nomor 4. Betul. 0 ini. Ini on, sini off. Angkanya angka 4 ya. 4. Oke, sudah selesai. Sini saya hapus dulu ya yang lain-lain. Karena tadi kan sudah kita save as. Nah, jadi program utama saya ulangi ya, Atau kita ulangi ini. Yang pertama, kita tadi menginisialisasi variabel untuk keperluan delay. Kemudian kita matikan semua digit tadi. Baru kita delay, setelah dia mati kita delay dulu. Kemudian kita beri angka 0, data 0 untuk menyalakan digit 1 ya. Baru angka 2, matikan semua digit. Digit kedua nyala, baru kita beri angka 0 di situ. Kemudian kita matikan semua digit. Display ketiga kita nyalakan, kita berikan angka 2, matikan semua digit, nyalakan display ke digit ketiga, baru kita beri data lagi. Sudah selesai. Dan ini akan kembali lagi ke mematikan ini dia ya. Nah, nanti kan karena tadi pertamanya mematikan. Kita coba nih, mudah-mudahan bisa kelihatan. Saya belum tahu berhasil apa tidak nih. Kita coba dulu ya. Saya upload. Compiling. Oke. Portnya tidak ketemu. Baik, saya pilih dulu.
Jadinya seperti ini ya. Ini kalau orang-orang masak itu kan dia mau masak. Mati, nyala, terus bergantian. Kenapa punya Bapak tadi bisa nyala semuanya gitu ya? Coba ini dulu. Nah, sekarang caranya adalah kita ganti. Ini kan dia kan nyalanya kan bergantian nih. Jadi prinsipnya dulu Anda perlu paham, kita perlu paham bahwa menyalakan display yang seolah-olah menyala semuanya itu adalah dengan cara menyala dan mematikan secara bergantian. Tapi pada saat nanti kita ubah delay-nya menjadi kecil gitu ya nilainya, nanti akan dia seolah-olah nyala secara semuanya itu secara apa namanya? Secara keseluruhan gitu ya, coba. Nah, jadi karena kita tadi kan membuat delay-nya 1 detik, jadi terlihat sekali ya pergantian nyalanya ini. Nah, beda halnya kalau misalkan saya ganti nih. Kalau kita tidak perlu mengganti yang lain-lain, cuma mengganti satu ini aja. Saya ganti 500 dulu. Oke, kita lihat. Kelihatan? Lebih cepat dikit ya. Ini 500 artinya setengah detik pergantian antara tiap langkahnya ya. Sekarang saya ganti lebih ekstrim lagi nih, jadi 100 misalkan. Jadi 100 milidetik. Sudah tidak lebih cepat ya? 100 nih. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 10 misalkan? Lihat kedap-kedip ya, nggak tahu nih sampai berapa ya. Coba kita ganti 5. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti 1, bisa lebih cepat lagi nggak? Ya, mata kita sudah tidak bisa melihat bahwa ini pergantiannya adalah 1 milidetik. Saya tidak mengubah apa lo ya, cuman mengubah itu aja, cuman mengubah apa namanya variabel delay-nya aja. Bisa dipahami? Jadi kalau sudah paham caranya, maka untuk kemudian membuat display yang kemudian seolah-olah tidak, ini kan tidak berkedip nih. Aulia yang berkacamata pun tidak bisa ngelihat ini. Karena saking cepatnya pergantian antara mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Ini 1 milidetik nih, baru kelihatan solid ya, tidak ada kedap-kedipan ataupun pergantian antara nyala yang satu dengan nyala yang lainnya. Padahal yang terjadi tadi kan kalau kita delay 1 detik kelihatan, matikan, nyalakan, sampai ke 4. Terakhir matikan lagi, dan seterusnya. Tapi kalau delaynya kita buat 1 milidetik, itu tidak terlihat. Rapli pun tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini ada pergantian. Itu ya kira-kira ya. Aduh. Jam? Wah, masih ada 8 menit. Masih cukup untuk menyelesaikan itu sampai jadi seperti ini. Itu berapa Dimas delaynya? 5. Coba 1. Itu mata kita sakit tuh melihatnya kalau gitu ya. Sudah kan? Oke. Kan kawan-kawan bisa bedakan antara display HP yang 60 Hz, 90 Hz, ada yang 120 Hz, ada yang 144 Hz, laptop misalkan ya, atau HP. Kan beda tuh. Yang 60 Hz yang standar kayak punya saya itu mungkin agak lambat gitu ya adanya pergantian ini. Tapi kalau misalkan sudah yang 120 atau 90 Hz begini, Mas ya, enak kan handphone itu ya seret gitu kan, kita nggak kelihatan lagi ini ya, lancar gitu. Karena kedipannya sudah tidak kita lihat.
Haris bisa jalan? Oh masih itu. Haris? Hmm, programmu? Coba ke situ. Oh, duduk. Duduk sini nih. Sini apa di mana? Rapli. Kenapa tidak nyala katanya? Eh, saya tidak bisa ngelihat, itu terlalu kecilan. Rapli yang bisa melihat. Sudah benar ini. Alhamdulillah sudah. Coba dinyalakan semua dulu, Pi. Oh, itu yang belum. Salah satunya aja. Ya, ada. Belum. Lawyer besar semua. Nah, ini si apa namanya? Ibrahim. Nah, itu digit. Itu mati semua tuh. Kalau anak ringkas dipakai satu atau nol aja Ibrahim namanya. Nah, kalau Hilo itu agak lawas mengetiknya kalau. Yo, sama-sama. Mata saya kada tapi kelihatan halus beneran ini. Mudo, Yudo sudah? Oke. Oh, kata. Oh, ini biasanya dayanya dari ini. Coba pakai. Coba colok sini ada. Itu cabut, coba colok. Bisa lebih nyerak kada? Oh, sama. Sama deh. Kada juga. Berarti memang displaynya agak ini ke 3 volt apa ke 5 volt anak? Dis. 5. Kalau ke 3 volt jadi halus.
Kalau satu aja Pang yang nyala Pang. Jangan dicabut-cabut di programnya aja, di yang dinolkan salah satunya aja bisa nyala kada. Kalau kada berarti memang displaynya tuh. Ini belum sempat anu ya, yang analognya belum sempat kita praktekkan. Mohon maaf. Minggu depan kita coba. Hah? Nah. Oh, if-nya. Oh. Insya Allah minggu depan kita mulai ke sana. Baik, sudah jam 11. Saya cukupkan dulu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Absen insya Allah sebentar. Absennya belum saya buka. Tunggu sebentar ya. Kita tutup dulu. Sambil itu tidak usah dicabuti lagi, biarkan aja. Biarkan aja. Biar kawan yang berikutnya tidak. Tapi kalau mau dicabut juga boleh. Cabut aja. Cabut aja. Sebentar lah, ini patah. Saya buka absen. Baik, ada yang bertanya lagi? Tidak ada, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi ya Rapli ya. Nanti Rapli sudah, tadi paling tidak 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Haris ini bisa jalan? Oke, 6. Paling tidak 6 itu sudah, kalau dari 9 kan sudah lebih dari 50%. Lebih dari ya, alhamdulillah kita sudah praktekkan tadi. Minggu depan kita coba lanjut lagi. Tadi nanti saya kirim lagi aja ya, slide-nya. Materi tadi kan saya jelaskan tanpa slide tadi ini. Terkait dengan scanningnya. Tapi algoritmanya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami tata cara memprogramnya. Jadi algoritma itu penting untuk kemudian kita memahami atau membuat logika-logika di program yang berikutnya yang lebih kompleks seperti itu. Jadi itu kan sederhana aja cara. Jadi kalau nanti kawan-kawan bisa lihat di jalanan atau di mana-mana, kalau display itu nyala semuanya, padahal dia cuma berapa digit gitu ya ini ya. Bisa-bisa nanti menampilkan huruf yang berjalan gitu dari kanan ke kiri. Nanti kita coba praktekkan. Running lah istilahnya ya, running ya. Kita coba praktekkan nanti insya Allah. Baik, kira-kira itu dulu ya. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mempraktekkan hari ini. Kita coba lagi nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lupa menyalakan lampu tadi. Lupa lagi. Sudah gelap aja. Sebentar, kita buka.